Shalom adik-adik KKN, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kawan. Selamat hari Minggu Kak Dita. Apa kabar semuanya? Kalau kakak tanya apa kabar semuanya, jawabannya yes, yes, yes. Luar biasa. Kakak ulangi sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Yes, yes, yes. Luar biasa. Nah, Kak, kita kembali dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Jadi kakak berharap adik-adik semuanya tetap semangat dalam mengikuti ibadah online kita. Nah Kak, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kali aja adik-adik di rumah udah pada lupa nih sama kita. Pasti. Pertama, nama kakak Florentina Mawata Ginting, biasanya dipanggil Kak oleh. Nama kakak Kak Dita Sinukaban. Dan pemusik kita, Nama abang Bung Bayu Ginting. Nah, adik-adik semuanya, sebelum juga kita mulai ibadah, ada nih yang mau dipersiapkan. Nah, apa aja itu Kak? nah adik-adik yang mau dipersiapkan dalam ibadah kita, yang pertama adalah Alkitab, yang kedua persembahan, yang ketiga alat tulis, dan yang paling penting yang terakhir adalah hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, jadi pasti adik-adik sudah mengingat semuanya kan Kak? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan serta nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kiranya kami bisa konsentrasi dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya inilah doa kami yang tidak sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita mau angkat lagu pujian kita. Apa lagunya Kak? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku, musik bang. Dia tinggalkan diri.
Kak. Tuhan Yesus adalah sobatku. Nah adik-adik semua, kakak mau tanya nih lagi nih sama adik-adik. Hari ini adik-adik bahagia nggak? Pasti jawabannya kak Bahagia. bahagia. Nah kita mau angkat lagi lagu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Musik bang. Sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah kak, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah kak, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya itu gimana kak? Sikapnya duduk dengan baik dan benar. Kemudian ambil posisi saat lipat tangan. Karena setelah kita bernyanyi kita akan berdoa. Jadi kita mau angkat lagu pujian kita. Lagunya Firman Tuhan. Musik bang. Firman Tuhan begitu mulia, firman Tuhan begitu mulia, firman Tuhan begitu mulia, Yesus itu mulia. Tinggi, tiada yang lebih tinggi. Dalam, tiada yang lebih dalam. Luas, tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Shalom anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pendeta harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membaca kembali firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Kitab Markus adalah perjanjian baru. Mari sebelum kita membaca kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai 50, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu masih layak untuk mengikuti kebaktian minggu meskipun secara online. Tapi kami tetap semangat untuk kembali membaca firman-Mu Tuhan.
Ajari kami Bapa agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan juga bisa jadi anak-anak yang setia mengikuti firman Tuhan. Berkati pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar semua yang Tuhan mau bisa disampaikan dengan jelas dan mampu dimengerti oleh kami anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Nah, mari kita baca Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Kita baca bersama-sama. Judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tema kita pada hari ini adalah Yesus ditangkap. Sebelum pendeta menjelaskan arti dan makna tentang Yesus ditangkap ini, pendeta mau bertanya dulu kepada kalian semua yang ada di rumah. Adakah dari kalian yang pernah melihat penangkapan orang jahat, baik secara langsung melalui TV atau melalui berita-berita di internet? Pendeta pernah melihat bagaimana penangkapan orang jahat. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang sedang berbelanja keperluan di pasar. Lalu ketika dia hendak membayar barang belanjaannya, ia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan uang dari dompetnya itu. Tiba-tiba datanglah seorang pencuri yang mengambil dengan paksa dompet si ibu-ibu tadi, lalu lari dengan kencangnya. Lalu si ibu-ibu tadi menjerit, dia berkata, "Pencuri, tolong tangkap dia," katanya. Lalu orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu tadi pun berlari mengejar si pencuri tadi sampai tertangkap. Lalu apa yang terjadi pada pencuri tersebut? Setelah ia ditangkap, dompet si ibu-ibu dikembalikan kepada si ibu tadi. Lalu dia pun dibawa ke kantor polisi dan dipenjarakan. Nah, kalian pernah menyaksikan kejadian yang seperti itu? Hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang penangkapan. Penangkapan siapa? Yaitu penangkapan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Emangnya Tuhan Yesus berbuat jahat? Lalu mau diapakan Tuhan Yesus setelah ditangkap? Mari kita dalami isi firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50 ini tadi. Ketika itu
setelah Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, ia didatangi oleh orang-orang banyak. Orang banyak itu ada ahli-ahli agama Yahudi, ada tentara-tentara, ada juga orang-orang banyak, dan termasuk di dalamnya seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Pernah dengar namanya? Ya, orang-orang banyak itu membawa pedang dan membawa pentungan. Untuk apa? Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Lalu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot itu tadi datang mendekati Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa orang yang dia cium itu adalah yang harus ditangkap oleh tentara-tentara dan ahli-ahli agama Yahudi yang datang tadi. Artinya apa? Artinya Yudas Iskariot sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap. Nah, Tuhan Yesus pun heran. Mengapa mereka itu datang beramai-ramai, bawa pedang, bawa pentungan, beserta lengkap dengan tentara-tentaranya? Memangnya Tuhan Yesus penjahat, penyamun alias pencuri? Atau Tuhan Yesus itu pembunuh? Atau Tuhan Yesus itu penipu? Tidak, sama sekali. Tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Bukan karena kejahatannya ia ditangkap. Tapi apa dikatakan Tuhan Yesus? Biarlah apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci digenapi. Lalu Tuhan Yesus pun ditangkap dan dibawa oleh orang-orang tadi tanpa melawan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Bapa, supaya tergenapilah firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid lainnya? Rupanya murid-murid yang ikut ke Taman Getsemani untuk menemani Tuhan Yesus berdoa tadi berlari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Maka tinggallah Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang yang menangkapnya tadi. Nah, orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus itu tadi adalah orang-orang yang disuruh oleh imam-imam agama Yahudi. Mengapa? Karena mereka menuduh Tuhan Yesus telah memberitakan ajaran sesat, ajaran yang salah, yang bertentangan dengan agama. Padahal yang diberitakan Tuhan Yesus adalah kabar keselamatan, di mana orang-orang yang tetap setia berdoa dan percaya kepada Allah Bapa, itulah yang akan selamat dan masuk surga. Tapi orang-orang itu tadi tidak mengerti. Nah, sekarang pendeta mau bertanya ini. Siapakah anak-anak KKR yang setiap harinya rajin berdoa? Baik itu berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun tidur. Ada? Pendeta yakin semua rajin berdoa ya setiap hari. Apalagi aktivitas minggu lalu adalah berdoa. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam kebaktian minggu kita. Dan firman Tuhan yang diberitakan kepada kita selalu baru. Selalu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia dan percaya kepada Tuhan. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia berlari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Sekarang kita diingatkan bahwa anak-anak yang tetap setia berdoa, membaca firman Tuhan dan mengikuti isi firman Tuhan, itulah yang disebut murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Pendeta percaya, kalian semua yang ada di rumah adalah
murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Maka kalau memang demikian, tunjukkan kesetiaan kalian. Bagaimana caranya? Kita rajin berdoa, rajin mengikuti firman Tuhan, dan tidak pernah lupa mengikuti kebaktian kita meskipun secara online. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita sekolah dari rumah, kebaktian juga dari rumah. Banyak waktu yang kita habiskan di rumah. Lalu apa-apa saja yang kita kerjakan di rumah? Selain mengerjakan PR, membantu orang tua, sebaiknya juga jangan lupa membaca firman Tuhan. Karena anak yang setia membaca firman Tuhan dan melakukan isi firman Tuhan, itulah yang dinamakan murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Maka marilah tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan tetap memberkati kita dan menjawab doa-doa kita, sehingga corona ini lekas berlalu. Kita bisa kembali bersekolah, bertemu teman-teman kita seperti biasanya, dan juga bisa kembali berkebaktian minggu, sehingga kita bisa tetap bernyanyi, bertepuk tangan bersama-sama. Pendeta yakin kita semua rindu ya. Tapi percayalah, anak-anak yang setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan pasti akan didengarkan Tuhan doanya. Amin. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan ini dengan doa, pendeta mau kasih aktivitas minggu ini. Ini ada gambar. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Lalu setelah kalian perhatikan, coba masing-masing kalian membuat cerita dan menceritakan isi gambar ini dengan judul Yesus ditangkap ke dalam sebuah video yang kurang lebih waktunya 1 menit. Nah, kalian ceritakan apa yang ada di dalam gambar tersebut sesuai dengan nats firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Oke, sampai di sini firman Tuhan yang kita bahas. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mampukan kami untuk setia mengikuti dan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar tetap setia berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami dengan segera, dan juga tetap percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini merupakan rencana yang terbaik dari Tuhan Allah. Maka Bapa, kami serahkan hidup kami dan mampukan kami untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Apa dari temanya, Kak? Tema kita hari ini, Kak, Yesus ditangkap. Loh, kenapa Yesus ditangkap, Kak? Emang Yesus berbuat dosa? Enggak, Kak. Yesus ditangkap karena dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapa agar tergenapi firman-Nya. Oh begitu, jadi kita pun harus setia dong kepada Yesus. Iya dong, Kak, sama seperti lagu kita ini, setia, setialah. Musik bang.
Ada syaratnya kan? Apa itu Kak? Syaratnya Kak, RSJ, rapi, sopan, dan jujur. Oke, sembari kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita. Lagunya Betapa Hatiku. Musik Bang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena di hari Minggu ini Engkau Tuhan masih memberkati kami, masih memberkati orang tua kami, sehingga kami masih bisa memberikan sebagian pemberian Tuhan ke dalam kehidupan keluarga kami sebagai sebuah persembahan. Bapa berkati persembahan kami agar menjadi persembahan yang harum, yang bisa berguna untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa berkatilah juga orang tua kami dan juga pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, agar berkat Tuhan selalu tercurah bagi orang tua kami, sehingga kami pun masih tetap bisa merasakan kasih sayang mereka dan masih bisa juga tetap bersekolah. Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan bagi semua kakak abang guru sekolah minggu dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja GBKP Gedung Johor ini. Berkati semuanya Tuhan, berikan mereka kesehatan, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jauhkanlah kami dari paparan virus corona, supaya kami semua sehat-sehat, dan ketika corona ini berakhir, kami masih bisa berkumpul bersama di gereja dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk persekolahan kami Tuhan, meskipun secara online, secara daring, tapi kiranya Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini agar tetap setia untuk mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas dari gurunya dan para guru-guru di sekolah kami pun. Tuhan yang berkati, berikan mereka kesehatan dan juga semangat untuk mempersiapkan materi pelajaran bagi anak-anak muridnya. Bapak berkatilah juga bangsa dan negara kami ini. Semua pemimpin bangsa ini, juga tenaga-tenaga kesehatan, dokter, dan juga para perawat, Tuhan yang memberkati. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan juga dari mara bahaya Tuhan, supaya mereka tetap bisa melayani di tengah-tengah negara kami ini, khususnya di masa-masa situasi seperti ini.
Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.